Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, indahnya Ramadan meraih takwa. Dalam kondisi kita saat ini, mendekati bulan Ramadan atau ketika kita menginjak awal bulan Ramadan, banyak dari kita yang berduyun-duyun semuanya mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Namun tahukah kita bahwa banyak puasa di antara kita yang nilainya hanya sebatas menahan makan dan minum, hanya sebatas menahan lapar dan haus. Di dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, tetapi dalam puasa ini dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mengapa? Karena ada beberapa hal yang kemudian dilupakan dan tidak dilakukan. Maka sebaiknya ketika kita menghadapi puasa Ramadan, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita harus menghindari dari beberapa hal agar puasa kita menjadi puasa yang bermakna, memiliki pahala dan pahala yang utama. Apa yang perlu kita hindari? Yang pertama adalah berkata dusta dan berbuat dusta. Di dalam hadis dikatakan, man lam yada' qawla zuri wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa di antara kita ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan kita tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak akan memperdulikan, tidak ada hajah kepada kita kecuali kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghindari dari perkataan dusta dan perbuatan dusta. Perkataan dusta adalah perkataan yang berbohong, yang selalu mengedepankan kepentingannya tanpa memikirkan objektivitasnya, kejujuran dan keadilannya. Perbuatannya yang bisa kita hindari adalah contohnya menghindari dari perbuatan ghibah, berkata yang sia-sia dan juga menyulut emosi dari orang yang lain. Yang kedua yang harus kita hindari adalah perkataan kotor dan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Sesungguhnya puasa itu bukan hanya saja meninggalkan makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa itu adalah meninggalkan kata-kata yang tidak berfaedah dan kata-kata yang sensitif, ar-rafath. Maknanya apa? Ketika kita melaksanakan puasa, bukan hanya saja kita harus menghindari makanan dan minum, menjaga diri, menahan dari lapar dan haus, tetapi kita juga harus menghindari kata-kata kotor tidak berfaedah, kata-kata rafath yang sensitif, yang perkataannya menjurus kepada sesuatu hal yang negatif. Mungkin banyak di antara kita yang guyon, kemudian membuat lelucon, ketawa ketiwi, tetapi dalam perkataan yang rafath, menuju suatu hal yang negatif yang berbau-bau pornografi, atau dalam bahasa kita mungkin jorok dan saru. Maka yang kedua yang harus kita hindari adalah berkata kotor dan berkata sesuatu hal yang anfaedah, negatif, menjurus kepada masalah pornografi. Yang ketiga yang harus kita hindari adalah kita harus menghindari dari perbuatan maksiat. Maksiat pikiran, maksiat perbuatan, maksiat pendengaran, maksiat perkataan. Karena ini semuanya juga akan merusak
dari nilai ibadah kita, puasa kita di bulan Ramadan. Yang keempat adalah imsaku anis syahwat. Kita harus bisa menahan diri dari syahwat dan nafsu. Kalau syahwat mungkin kita familiar dan kita bisa melihat jelas seperti apa syahwat yang ada dalam diri kita. Namun yang banyak lalai dari kita adalah masalah nafsu. Bukan hanya sebatas nafsu kepada lain jenis, tetapi nafsu kepada hal yang fisik. Ibaratnya ketika kita sudah melaksanakan puasa, menjelang berpuasa, kita sering melakukan jalan-jalan mungkin, kemudian menemukan banyak pedagang-pedagang, nafsu kita tumbuh. Ingin membeli es teh, ingin membeli makanan ini, ingin membeli makanan itu, dan lain sebagainya. Kita lalai bahwa itu merupakan nafsu yang nantinya akan merusak amal ibadah pahala dari puasa kita. Maka kita harus mengingat dari 4 hal ini. Yang pertama adalah kita menghindar dari perkataan dusta. Yang kedua, menghindar dari perkataan kotor negatif. Yang ketiga, kita jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Dan yang keempat, kita harus bisa menjaga diri dari syahwat dan nafsu yang kita rasakan. Maka dari itu semuanya, ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan pahala. Dan pahala itu sering kita dengar. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang bisa berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, perhitungan dan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan balasannya, yaitu mengampuni segala dosa-dosa yang telah dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Namun pahala yang utama dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagi kita yang melaksanakan puasa, terutama puasa Ramadan, adalah jannah. Allah akan memberikan kemudahan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluha illa as-shaimun. Di dalam surga ada 8 pintu. Salah satunya pintu itu bernama ar-rayyan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.